Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desan Handika. Saya adalah guru mapal fikih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Marzuq Kabupaten Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG Dajab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura dengan nomor PPG 9970670014053 dan nomor NIM 253811015118. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 4 dengan materi Idain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di hari ini akan menjelaskan terkait dengan Idain. Nah, sebelum pembahasan materi, alangkah baiknya kita pimpin dulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah dan doa bersama-sama. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sholat idain? Ada yang tahu tidak? Cung yang tahu? Ayo berani. Nah, idain itu adalah sholat dua id. Jadi sholat id itu ada dua. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Nah itu sholat idain atau id dua. Nah di sini saya lihat di depan tulis ada pengenalan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Adha merupakan dua sholat wajib yang diselenggarakan oleh umat muslim sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kedua sholat ini memiliki makna filosofi yang berbeda, namun memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual Islam. Biasanya kalau Idul Fitri itu di hari atau tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha ada yang tahu pelaksananya tanggal berapa? Di bulan apa biasanya Idul Adha? Ya jangan asal-asal. Zulhijjah, betul. Zulhijjah. Terus biasanya kan di bulan Zulhijjah itu ada puasa yang besar itu ganjarannya. Ada puasa Nabilah dan puasa Tasyrik. Puasa hari ke-8, hari ke-9. Berarti lebarannya tanggal tanggal 10 Zulhijjah itu lebaran Idul Adha. Kita lanjut. Coba baca. Sabrina kelihatan tidak? Definisi sholat Idul Fitri. Makna yang pertama baca yang keras. Kelihatan tidak? Maju berdiri. Coba baca yang keras. Makna Idul Fitri. Nomor 1 yang itu. Yang makna. Nah, bagus. Tepuk tangan. Jadi maknanya itu untuk memperingati berakhirnya bulan Ramadan. Yang kedua, akil baca akil berdiri. Nomor 2, rasa kebersamaan. Momentum. Kebersamaan. Nah, jadi rasa kebersamaan itu mempererat silaturahmi dan rasa kebersamaan. Pasti kita setelah melaksanakan sholat Idul Fitri selalu musafakat, saling bersilaturahmi kepada keluarga atau tetangga. Terakhir, tujuan sholat Idul Fitri. Bapak bacakannya. Sholat ini bertujuan untuk bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah itu untuk sedikit memantik materi kali ini. Nanti untuk materinya kita lanjutkan lagi. Sebelumnya Bapak di sini akan memberikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa isian yang harus kalian isi. Ini kelompok pertama, silakan. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Nah, silakan kalian diskusikan dan kerjakan tugas berikut yang tadi sudah Bapak berikan. Ya, di sana isi. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing.
Bagaimana anak semua sudah beres mengerjakan tugasnya? Nah, ini yang dinamakan dengan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 4. Nah, tugas ini nanti akan Bapak nilai. Untuk sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan. Lihat ke depan. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah sholat subuh. Nah, yang pertama, sholat Idul Fitri itu dilaksanakan setelah sholat subuh pada hari Lebaran Idul Fitri, yakni tanggal berapa? Tadi? Tanggal 1 Syawal. Yang kedua, dianjurkan waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan yaitu setelah terbit matahari sekitar pukul 6.30 atau setengah 7 pagi hingga menjelang tengah hari. Durasinya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, itu. Nah, ini tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, niat. Usolli sunatan lindil. Terus ya pintar adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, dalam takbiratul ihram ini kalian membaca apa? Kalimat apa? Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah indah. Itu. Yang ketiga, sholat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan 2 rakaat. Yang keempat, khutbah, ada khutbah sama. Yang kelima, doa. Hampir sama ya. Itu. Ulangi, yang pertama apa? Kedua, 3 sholat, 4, 5. Nah ini Idul Adha. Ya, tadi bedanya apa perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha? Perbedaannya yaitu kalau Idul Adha ada apa? Nah, benar. Ada perayaan menyembelih hewan. Akil, apa saja akil hewannya? Apalagi yang bisa? Ayam. Ayam bisa. Tidak bisa. Apalagi? Unta. Bisa apa lagi? Kambing bisa. Itu namanya hewan-hewan yang bisa disembelih. Nah, sekarang definisi sholat Idul Adha yaitu sholat Idul Adha adalah sholat sunat yang dilaksanakan umat Islam untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Hari raya ini memperingati kisah Nabi Ibrahim yang akan menyembelih anaknya atas perintah Allah. Nah, jadi asbabun nuzulnya atau kisahnya dahulu Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Siapa Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dengan ketaatan dan rasa untuk ibadah kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun merelakan untuk menyembelih anaknya. Namun ketika akan disembelih Nabi Ismail, muncul diganti dengan domba atau kambing. Itu cerita singkatnya terkait dengan Idul Adha atau penyembelihan hewan pada Idul Adha. Ada lagi puncak ibadah haji. Cung di sini yang punya cita-cita untuk pergi ke Makkah beribadah haji, cung. Yang tinggi cung. 1, 2, 3, 4 semuanya.
Bapak doakan semoga semuanya cepat naik haji. Mau umroh, mau naik haji. Nah, tuh. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha yang pertama tuh tadi tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha. Setelah matahari terbit sama sekitar setengah 7 atau jam 7 sampai jam 10. Niatnya atau caranya. Tadi kalau Idul Fitri ada berapa? Ada 5. Sekarang ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sholat, yang keempat khutbah. Hampir sama dengan nah ini makna dan hikmah mengenang kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya demi taat kepada siapa? Kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, mempererat silaturahmi. Nah sekarang Bapak, ini dulu sebelumnya ada perbedaannya. Perbedaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang ke depan, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, sedangkan Idul Adha pada 10 Dzulhijjah. Untuk niatnya yaitu yang pertama niat Idul Fitri adalah untuk mensyukuri selesainya ibadah puasa Ramadan. Sedangkan niat sholat Idul Adha adalah untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk rukunnya hampir sama, namun Idul Adha memiliki tambahan rukun berupa menyembelih hewan kurban. Nah itu. Untuk materinya sudah selesai. Sekarang Bapak kasih tugas lagi kepada tiap-tiap kelompok. Bapak akan memberikan studi kasus. Contohnya nanti kalian diskusikan. Nah, untuk sekarang yaitu tiap-tiap kelompok mendiskusikan studi kasus. Nah, studi kasus itu jadi kalian menganalisis bagaimana kalian harus bertindak. Soalnya ada di dalam teks di tugas ini. Silakan kalian kerjakan. Satu lagi kelompok coba kalian baca dulu soal tersebut lalu kerjakan. Kerjakannya sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Diskusikan dulu lalu kerjakan. Boleh. Ya, semuanya. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 7 menit cukup? 7 menit. Kalian analisa dan kerjakan tugas itu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dulu kelompok 1. Ini ambil tadi kertas yang sudah kalian kumpulkan. Yo, baris dulu. Studi kasusnya yaitu bagaimana ketika ada teman kalian yang dengan sengaja tidak
melaksanakan atau tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ayo bacakan satu orang bagaimana. Sikap saya menegur dan mengajak saya untuk pergi sholat. Nah, bagus. Jadi sikapnya kelompok 1 tunggu dulu nih. Sikapnya yaitu mereka kelompok 1 akan menegur temannya dan mengajak teman yang tidak pergi itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagus, tepuk tangan. Nah, silakan bro, saya membacakan. Bagaimana sikap kelompok 2 terkait dengan ada teman yang tidak pergi Idul Fitri? Yang lainnya mohon dengarkan. Ya baca. Sikap saya akan menasihati teman saya untuk melaksanakan sholat. Nah, hampir sama, tetapi di sini kalimatnya yang berbeda yaitu menasehati. Untuk menasehati temannya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagus, tepuk tangan. Silakan kelompok 3, kelompok akhir 7. Ya, bagaimana sikap kelompok 3 terkait dengan temannya yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sengaja? Bacakan. Sikap saya akan menasihati teman saya. Nah, ya betul, menasihati teman. Ya betul, tepuk tangan. Bagus, kelompok 4. Kita jelaskan itu kita mau besi sorangan. Nah, bagus, cuma kurang keras. Yang keras Pak ulangi. Sikap saya. Si Messi tidak kuat bisa. Nah, bagus. Jadi sikap dari kelompok 4 yaitu mengajak teman untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagus, tepuk tangan. Itu. Bagus sekali jawaban dari tiap-tiap kelompok. Studi kasusnya ketika sholat Idul Fitri ada teman kalian yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi bagaimana sikap kalian? Bagus. Yang pertama tadi menegur dan langsung mengajak. Ayo enggak. Langsung melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, menasehati untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sikap dari kelompok 3 akan menasehati, sama kelompok 4 akan mengajak untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk sekarang untuk merefleksikan dan merefresh otak kita, mari kita untuk melaksanakan ice breaking. Semuanya berdiri. Tuh. Kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, sekarang karena kita bersemangat, kita akan masuk. Silakan duduk kembali. Masuk ke ice breaking yang kedua.
Silakan, masih ada waktu untuk kalian mengerjakan tes formasi. Yang sudah boleh kedepankan, yang sudah. Oh, sini kedepankan yang sudah. Ya, langsung duduk kembali. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengumpulkan dan mengerjakan tes formatif ini. Tes ini nanti akan Bapak nilai dan Bapak sampaikan kepada kalian hasil-hasilnya. Untuk sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran. Untuk mengingat kembali pembahasan yang sudah tadi kita bahas bersama-sama, di sini pertama definisi terkait dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hampir sama, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika hari raya Idul, mau Idul Fitri dan Idul Adha. Konsep yang membedakannya diantaranya yaitu kalau Idul Fitri dilaksanakannya tanggal berapa? Pinter, 1 Syawal. Kalau Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu terkait dengan pelaksanaan. Dan yang membedakannya lagi yaitu ketika Idul Adha itu dianjurkan untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Nah itu sedikit untuk kalian merefleksikan terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama.